informasi lebih lengkap soal kasus penipuan binary option dan robot trading, saya bahas bersama dengan pengamat ekonomi digital Universitas Padjadjaran, Irsyad Kamal. Pak Irsyad, selamat siang. Semoga Anda dalam kondisi sehat selalu ya Pak. Ya. Ya Pak Irsyad, kita kembali dikejutkan yang sebelumnya ada kasus binary option dengan jumlah korban yang juga cukup banyak dan juga kerugian yang juga cukup besar hingga miliaran rupiah. Namun kini muncul lagi yaitu kasus robot trading dengan dugaan kerugian mencapai 5 triliun rupiah. Lalu sebenarnya apa robot trading ini Pak Irsyad? Ya, jadi pada dasarnya robot trading adalah sistem dengan algoritma yang membantu orang-orang dalam perdagangan bisa forex ataupun kripto untuk mempermudah mereka dalam proses jual dan membeli investasi tersebut. Pada dasarnya itu dia diciptakannya. Dan saat ini banyak pihak juga menyatakan bahwa kasus binary option atau robot trading ini tidak hanya berhenti pada afiliator, namun juga dapatkah polisi mengungkap siapa akarnya dan juga akan menumpas siapa yang menjadi dalang dari penipuan robot trading? Ya, saya sangat berharap dan seharusnya hal tersebut dapat dilakukan oleh pihak-pihak berwajib yang berkepentingan di sini, baik itu polisi dan lain-lain yang akan usut, karena transaksinya digital dan digitalnya pun bisa terlihat dalam tersebut, sehingga harusnya ini sangat mungkin untuk kita dapat untuk memberikan efek jerah kepada para pelaku tersebut. Ya, sejauh ini yang kami telusuri bahwa dari Bapepdi atau dari Kemendak sendiri menyatakan bahwa terkait dengan robot trading ini belum ada regulasi yang mengatur secara jelas. Apakah ini yang membuat kegamangan terkait dengan pengawasan dan juga pengungkapan dari kasus penipuan ini? Ya, tapi pada dasarnya teknologi semakin berkembang, instrumen investasi akan semakin berkembang. Tapi pada dasarnya ada beberapa kriteria yang mungkin masyarakat juga perlu perhatikan. Selain informasi langsung resmi dari pihak-pihak berwajib, bisa juga kita melihat ada beberapa hal seperti ketika robot trading itu hanya digunakan oleh satu broker, itu biasanya udah pasti bukan robot trading yang legal atau yang benar gitu ya. Lalu ketika diiming-imingi dengan income yang tinggi dan tidak masuk akal, tidak masuk logika gitu ya, dan ini juga tidak masuk ke dalam kategori yang normal. Termasuk juga kalau yang pasti di robot trader itu ada namanya MetaTrader. Di sini dia menggunakan MetaTrader apa? Kalau tidak ada MetaTradernya itu juga berarti bukan hal yang normal. Termasuk adanya member get member, nah itu adalah paling mudah melihat bahwa ini adalah kondisi, bukan robot trader. Untuk saat ini dalam analisis Anda sebenarnya siapa pelaku utama baik dari binary option dan juga robot trading ini? Apakah ada kaitannya dengan sindikat jaringan kejahatan digital internasional? Ada beberapa, kalau kita lihat beberapa kasus, saya melihat beberapa kasus, ada yang memang pelakunya itu ada di jaringannya, ada juga yang pelaku tersebut memang ada di dalam negeri juga. Kita membuat semacam hal-hal tersebut, tapi bodong, itu tidak ada robotnya, itu hanya suatu sistem biasa untuk masukin uang, keluar uang, angkanya juga diatur tanpa adanya robot dan algoritma di dalamnya. Dari kasus robot trading kita spesifik bahwa sebelumnya Fahrenheit ini juga polisi menyebut pemilik dari robot trading Fahrenheit ini masih belum dapat dimintai keterangan, bahkan juga menghilang, yaitu Henry Susanto. Apa yang Anda ketahui bahwa dia juga memiliki PT tersendiri, PT PSP yang sebelumnya juga melalui saham kripto dia juga diketahui oleh publik. Dengan hal ini apakah publik juga akhirnya bisa terjerumus dan kemudian terjerat dengan kasus penipuan hingga 5 triliun rupiah ini? Ya, mungkin di sini peranan media juga ya, untuk kita memberikan edukasi, perluas informasi tentang hal-hal seperti ini agar literasi keuangan orang Indonesia ini bisa terus meningkat. Karena menurut saya bukan masalah orang tersebut tidak pandai atau tidak punya uang, justru orang-orang yang berinvestasi di sini adalah orang-orang yang pandai dan punya uang menurut saya. Hanya saja memang mungkin ada level greedy yang terlalu tinggi, itu mungkin pendapat saya.
Oke, tapi dalam hal ini tentu ada dua sisi, masyarakat perlu ditingkatkan lagi Ya, terkait dengan literasi digital dan juga tentu pengawasan. Sejauh ini bagaimana pengamatan Anda terkait dengan pengawasan dari pemerintah atau otoritas terkait dengan ya. trading digital ini? Menarik untuk membahas hal ini. Memang terkadang inovasi dengan regulasi itu saling berbalap-balapan. Jadi memang untuk hal khususnya digital dan investasi, kita perlu membuat suatu aturan yang lebih jelas, lebih spesifik, dan mungkin pola pengawasan preventif menjadi suatu hal yang penting sebelum terjadi hal-hal seperti ini. Let's say sebelum itu diizinkan, sebelum itu digembar-gemborkan gitu ya, oleh institusi sendiri atau dari pihak-pihak terkait atau dari influencernya, itu harus melalui izin yang ketat terlebih dahulu menurut saya sebelum terjadi hal-hal seperti ini. Karena yang dirugikan pasti lagi-lagi masyarakat. Baik, untuk pernyataan terakhir Pak, terkait dengan pengusutan ini apakah kira-kira polisi mampu mengungkap bahwa ada pelaku ataupun dalang di balik dari kegiatan penipuan investasi digital ini? Saya yakin polisi dengan dibantu oleh masyarakat, juga baik itu masyarakat luas, korban, dan juga media, harapan saya hal ini harus kita buka sampai akar-akarnya untuk memberikan efek jerah dan pembelajaran bagi semua masyarakat bahwa untuk lebih berhati-hati ke depan. Karena pasti akan ada sesuatu hal yang baru di luar dari merek-merek tadi yang disebut gitu ya. Akan ada merek-merek baru. Atau sekarang pun masih ada nih merek-merek yang lagi dipantau. Sama nggak nih? Jangan-jangan nasibnya juga akan sama gitu. Untuk mereka lebih berhati-hati lagi ke depan. Baik, kita harapkan juga masyarakat terus berhati-hati bahwa ada logika terkait dengan investasi bila terlalu mendapatkan keuntungan yang tidak masuk logika itu perlu diwaspadai dan juga perlu mengecek dengan otoritas jasa keuangan terkait dengan legalitas dari investasi yang akan dimasuki. Terima kasih sebelumnya pengamat ekonomi digital Universitas Pajajaran Irsyad Kamal telah berbagi bersama kami di Kompas Siang.